Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Muhsin Khalida. Saya akan menyampaikan sebuah siapan seminar. Berapa mahasiswa membuat proposal. Membuat proposal ini sesuatu yang sangat urgent. Kalau saya biasanya membuat proposal itu yang penting metode penelitian itu memang harus dikuasai. Membikin judul itu kalau bisa tahu, karena orang yang paham riset itu ketika membaca judul penelitian itu sudah paham gitu ya. Ini jenis penelitinya apa, terus kemudian ini yang diteliti apa, variabelnya seperti apa gitu ya. Usahakan secara maksimal ya, jangan sampai Anda sendiri membuat proposal tidak paham karena tidak didukung dengan pengetahuan metode penelitian. Ada beberapa mahasiswa ketika seminar itu tidak paham apa yang diseminarkan. Dia tidak paham apa yang akan dilakukan ketika penelitian. Dia tidak paham ketika di lokasi penelitian apa yang harus diambil datanya. Ini banyak sekali. Sehingga yang namanya seminar proposal penelitian itu dikira hanya memperbaiki tipe-tipe, baiki kata-kata yang salah. Bukan itu. Kalau saya biasanya untuk tipe-tipe terus tulisan yang salah itu jarang sekali saya bahas. Karena ketika bimbingan itu otomatis. Oke. Nah, apa yang dipersiapkan ketika mau seminar proposal penelitian? Yang pertama jangan lupa ya judul ya. Judul ini pasti harus ditulis secara seksama. Orang membaca judul penelitian itu akan tahu variabelnya. Saya akan kasih contoh ya. Contohnya judul itu adalah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar. Ini orang tahu itu ya, kalau variabelnya dua. Yang pertama adalah konseling individu, terus kemudian variabel keduanya adalah meningkatkan motivasi belajar bla 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 gitu ya. Itu sudah memberi pemahaman bahwa yang Anda teliti itu dua variabel, variabel satu ini, variabel dua ini, lokasinya di sini kayak gitu. Nah, kemudian ada penegasan judul biasanya ya. Penegasan judul atau pembatasan masalah kalau bisa sejak awal dikuasai. Konseling individu itu sebenarnya yang kamu teliti itu apanya? Konseling individu itu sebuah proses. Nah, yang namanya proses itu kan ada banyak unsur. Satu, misalkan bentuk konseling individu, ada metode konseling individu, ada langkah-langkah konseling individu, jenis-jenis konseling individu. Nah, untuk memudahkan Anda dalam penelitian nanti, Anda harus membatasi masalah supaya penelitian itu fokus. Kalau penelitian itu tidak fokus, misalkan konseling individu saja, maka yang harus kamu teliti adalah bentuk konseling individu, jenis konseling individu, langkah-langkah konseling individu, metode konseling individu. Itu harus kamu bahas, kamu teliti, kamu lihat di lapangan itu seperti apa. Nah, itu luas sekali. Tetapi supaya mudah, efisien, efektif, tidak terlalu lama, dan cepat untuk mendapatkan data, cepat untuk menganalisis, maka fokuskan sejak awal, ambil salah satu dari sekian unsur konseling individu itu. Saat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan satu fokus saja, yaitu langkah-langkah konseling individu. Kemudian ada latar belakang. Yang melatar belakangi kamu ambil judul konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar itu apa sih? Yang menarik apa? Uniknya apa? Selama ini konseling individu dilakukan seperti apa? Baca buku-buku, baca jurnal-jurnal. Kemudian rumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian itu langsung fokus saja. Bagaimana langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi fokus toh. Tidak ke mana-mana, tetapi khusus hanya meneliti langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi tidak menyentuh metode, tidak menyentuh bentuk. Apakah jenis tidak penting? Apakah metode tidak penting? Ya, itu penting, tetapi bukan menjadi fokus masalah penelitian ini. Setelah ada rumusan masalah, maka ada yang namanya tujuan penelitian.
Nah, tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah. Ada pertanyaan, maka ada tujuan jawaban. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar, maka tujuannya adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi. Kerangka teori itu fungsinya apa? Kerangka teori ini kan alat untuk menjawab pertanyaan. Jadi Anda bertanya, kemudian dijawab. Tetapi ketika menjawab itu harus punya alat. Nah, alatnya apa? Ya teori itu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar. Teori itu tentang tentang konseling individu, ya toh? Konseling individu, pengertiannya apa, unsur-unsurnya apa, metode konseling individu itu seperti apa, bentuk konseling individu itu seperti apa. Tetapi yang tidak boleh ketinggalan teori itu adalah langkah-langkah konseling individu. Itu wajib ada. Karena apa? Karena itu sebagai alat. Alat apa? Alat untuk menjawab. Anda ke lapangan, kalau tidak paham langkah-langkah konseling individu, apa yang mau dicari? Pahamnya hanya pengertian saja. Pengertian konseling individu, bukan itu yang diteliti. Kalau cuma paham bentuknya konseling individu, bukan itu yang dicari. Karena yang dicari adalah langkah-langkah konseling individu. Ini kamu tulis, kamu pahami, kalau perlu kamu perkaya. Langkah-langkah konseling individu itu ada apa? Misalkan ada 5, ya tulis 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa langkah itu. Misalkan yang pertama adalah identifikasi. Ini misalkan loh ya. Identifikasi itu kamu harus paham bagaimana guru mengidentifikasi, bagaimana guru memahami masalah yang dihadapi oleh siswa, di mana guru itu mengidentifikasi. Terus kapan guru itu mengidentifikasi. Nah, itu semua harus dipahami. Nah, cari aja itu buku-buku bagaimana teknik identifikasi masalah untuk konseling itu. Termasuk langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Itu semua harus dipahami. Dan ini menjadi modal. Kalau 5 langkah itu Anda tidak memahami, saya pastikan penelitianmu itu gagal. Karena apa? Karena Anda punya teori, tidak punya alat untuk itu kan variabel 1. Kemudian variabel kedua juga Anda sebutkan, yaitu tentang motivasi belajar. Murid atau siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar itu yang seperti apa? Murid yang tidak memiliki motivasi itu seperti apa? Mungkin ada cara-cara atau teknik-teknik motivasi belajar untuk siswa dan lain-lain. Itu untuk variabel kedua. Kemudian kita memasuki metode penelitian. Metode penelitian itu yang paling penting kamu ungkap di dalam proposal itu adalah jenis penelitianmu itu apa. Ada deskriptif atau penelitian kasus atau penelitian lapangan. Nah, itu kamu harus paham itu. Nah, kemudian ditambah pendekatan analisisnya pakai apa. Dan itu harus jelas ya, harus dijelaskan jenisnya. Kadang-kadang kita menulis jenis itu terus ngelantur kemana-mana. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau ngomongin jenis ya tulis saja jenis penelitiannya adalah ini gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya subjek penelitian dan objek penelitian. Nah, ini Anda tidak hanya memahami pengertian subjek penelitian itu apa, objek penelitian itu apa. Yang menjadi subjek penelitian itu siapa, jabatannya apa. Itu dijelaskan juga gitu, dicantumkan gitu. Jangan sampai hanya menulis subjek penelitian adalah
Objek penelitian adalah itu tidak seperti itu. Kalau yang namanya proposal itu ya sudah bunyi subjeknya itu siapa. Kalau 5 ya 5 itu siapa-siapa gitu. Kalau bisa sudah jelas. Supaya apa? Itu akan meringankan beban kita di lapangan. Kalau objek, rumusan masalah diingat ya. Objek penelitianmu itu ya langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar. Itu menjadi objek penelitian. Oke ya, saya lanjutkan. Sekarang adalah teknik atau metode pengumpulan data. Pada umumnya pengumpulan data itu ada 3 ya, yang berkembang, yang sering saya temukan itu ada 3, yaitu pertama adalah observasi, kemudian wawancara, terus kemudian ada dokumen. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, yang pertama adalah observasi toh. Nah, observasi ini boleh dikasih pengertian. Observasi adalah ini tidak apa-apa, tapi cukup satu pengertian aja, yang penting kamu paham. Nah, kemudian observasi yang akan Anda lakukan ini pakai observasi seperti apa? Partisipan atau non-partisipan. Itu harus jelas. Tidak hanya jelas, tapi kamu harus paham gitu. Terus kemudian yang penting lagi adalah data apa yang kamu harapkan dari observasi itu. Ingat ya, objek penelitianmu, fokus penelitianmu itu adalah langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar. Nggak usah observasi yang lain. Yang lain itu menjadi pengikut saja nanti. Lembaganya ya diobservasi, tetapi bukan menjadi fokus penelitian. Fokus penelitianmu itu adalah langkah-langkah konseling individu. Ingin melihat bagaimana si guru itu mengidentifikasi, bagaimana guru itu mendiagnosis, bagaimana guru itu mengadakan prognosis, bagaimana guru itu mempersiapkan tindak lanjut. Nah, itu seperti apa? Nah, itu yang kamu observasi. Jangan yang lain, karena fokus penelitianmu adalah langkah-langkah konseling individu. Begitu juga di wawancara. Nah, kamu pakai wawancara apa? Misalkan bebas terpimpin. Tetapi yang paling penting dari wawancara itu adalah fokus penelitian, yaitu yang terkait dengan langkah-langkah konseling individu. Nggak usah ngomongin yang lain. Tetapi yang paling penting adalah langkah-langkah konseling individu, karena itu fokus penelitianmu. Jika ada yang lain-lain, ya itu akan ngikut aja gitu, ngikut aja. Misalkan sejarahnya, gedungnya, terus kemudian jumlah siswanya dan lain-lain, itu sebenarnya bukan fokus, tetapi itu juga penting, tetapi bukan fokus. Yang paling penting adalah fokus. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Nah, nanti pengertiannya apa, yang dimaksud dokumen itu apa, nah nanti Anda bisa melihat di dalam beberapa buku yang ada yang Anda pakai itu ya. Yang kamu cari adalah dokumen terkait 5 langkah. Misal identifikasi. Ketika guru mengidentifikasi, itu kira-kira kita dapat dokumen apa ya? Gitu ya. Misalkan, apakah guru itu ketika mengidentifikasi masalah membuat ini ya, instrumen identifikasi ya. Nah, kamu tanya aja, ada enggak Bu itu ada enggak itu dokumennya gitu. Nah, itu dokumen. Jadi yang namanya dokumen penelitian itu adalah dokumen yang mendukung fokus penelitian, bukan dokumen, bukan foto ketika kamu di lokasi penelitian kemudian selfie cepret-cepret itu terus kemudian itu jadi dokumen. Bukan itu hanya bukti bahwa kamu itu datang ke lokasi penelitian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebelum seminar yang harus Anda kuasai lagi tes validitas data atau uji validitas data, sama saja itu ya. Nah, apa yang kamu pakai?
untuk menguji data itu. Misal, ada beberapa teman itu yang memakai triangulasi. Nah, triangulasi ini kan ada banyak itu ya. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, ada triangulasi waktu. Nah, apakah itu bisa dipakai semua? Boleh. Apakah boleh pakai satu saja? Boleh juga gitu ya. Nah, ketika Anda menemukan data-data yang meragukan, maka itu kamu tes gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang Anda persiapkan sebelum seminar, Anda harus memahami proposalmu itu terkait teknik analisis data. Kalau datamu itu nanti sudah terkumpul, itu ya. Kalau datamu sudah terkumpul, kemudian di kamar kos atau di rumah, data sudah ngumpul, penelitian sudah dilakukan, tugasmu berikutnya adalah analisis data. Nah, analisis data itu kamu harus jelas pakai teorinya siapa, tekniknya seperti apa. Nah, mungkin saya akan kasih contoh. Itu ada teknik yang pertama, ada reduksi data, penyajian data, ada ambil kesimpulan. Reduksi data itu apa toh gitu. Reduksi data itu kan memilah-milah data. Supaya kamu mudah berpikir, bikin kotak ya, atau kaleng gitu. Satu ini kaleng observasi, dua kaleng wawancara, yang ketiga kaleng dokumen gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Selama kamu penelitian, selama kamu observasi, maka data dari observasi itu kamu kumpulkan semua, masukkan kotak observasi. Terus kemudian hasil wawancaramu itu semua terkait 5 langkah itu masukkan kotak wawancara. Dokumen terkait 5 langkah itu yang sudah kamu peroleh dari lapangan, kumpulkan jadi satu, masuk dokumen. Nah, ini sudah masuk semua, sudah terpilah-pilah. Dari 5 langkah itu sudah terpilah, hasil observasi masuk kotak observasi, 5 langkah data 5 langkah yang kami hasilkan, yang kamu hasilkan dari wawancara, masukkan kotak wawancara. Dokumen 5 langkah yang kamu dapatkan dari lapangan, maka masukkan dalam kotak dokumen. Nah, itu namanya apa? Reduksi data. Nah, kalau sudah masuk kotak, nah ini Anda tinggal nyaman sekarang, waktunya menyajikan. Nah, yang pertama disajikan apa? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Cari itu di kotak-kotak itu, kotak 3 kotak itu. Yang data yang memberi informasi tentang kasus, nah diambil semua kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Hasil wawancara yang terkait identifikasi masalah, ambil semua, masukkan narasi, gitu ya. Terus kemudian dokumen yang kamu dapatkan, yang kamu masukkan dalam kotak dokumen tadi, ambil semua yang terkait identifikasi, kemudian kamu sajikan. Itu namanya menyajikan data. Kalau data semua sudah tersajikan, Anda tinggal mengambil kesimpulan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.